Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa UJ TV dan teman-teman mahasiswa Universitas Gunadarma dalam program literasi edisi khusus perkuliahan tim teaching mata kuliah terapan teori graf. Bersama saya Nola Marina. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kembali terapan dari teori graf, di mana di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah dibahas beberapa konsep dari graf itu sendiri dan penerapannya dalam berbagai bidang, baik itu bidang elektronika, teknik sipil, jaringan komputer, dan lainnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang lebih menarik lagi, yaitu algoritma greedy. Untuk itu telah hadir bersama saya di studio pakar di bidang ini, yaitu Bapak Dr. Asep Juwarna, SSI MSI. Apa kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah Pak. Baik, untuk itu kita akan dengarkan ya pemaparan dari Bapak Asep selama 1,5 jam ke depan tentang algoritma greedy. Di sesi pertama kita akan bahas dulu tentang algoritma itu apa beserta kompleksitasnya. Kemudian di sesi kedua dan ketiga kita akan membahas beberapa algoritma terkait algoritma greedy tersebut untuk menyelesaikan berbagai masalah begitu. Bagaimana Pak Asep, mungkin perlu dijelaskan sedikit lebih dahulu ya sebenarnya konsep algoritma dan kompleksitas di sini seperti apa, kemudian hubungannya dengan graf ini apa Pak kira-kira? Baik, terima kasih Bu Nola. Jadi algoritma itu adalah penyelesaian, urutan langkah-langkah penyelesaian problem. Nah, kita harus menyusun sebuah algoritma dan ide-ide itu macam-macam ide-idenya. Nah, itu adalah dikenal sebagai strategi. Ya, dari strategi diturunkan menjadi algoritma dan kemudian dikodingkan, maka itu akan menjadi penyelesaian suatu problem. Dan kemudian algoritma itu sendiri nanti salah satu atributnya adalah atribut penting adalah kompleksitas, yaitu seberapa cepat dia menyelesaikan problem tersebut. Gitu ya. Jadi algoritma secara umum kira-kira begitu. Nanti detailnya kita akan bahas. Dan kemudian yang kedua adalah algoritma greedy. Greedy itu rakus, ya. Jadi pokoknya yang paling dekat yang memenuhi selera di sini saya bisa gambarkan sebagai kalau tujuannya memaksimalkan berarti yang nilai-nilainya gede itu yang menjadi selera. Kalau meminimalkan berarti yang kecil-kecil. Pokoknya yang paling kecil kalau meminimalkan diambil. Nggak tahu di belakangnya gede apa kecil. Nah gitu kan, itu greedy namanya. Gitu kan. Sesuai sifat manusia ya Pak, sifat manusia rakus. Ngelihat ke belakang gitu ya. Dan itu sebenarnya itu sebenarnya bisa saja diperbaiki kalau kita melihatnya 2 langkah ke depan, 3 langkah ke depan, 4 langkah ke depan. Kayak main catur lah, ya. Orang main catur itu yang jagoan itu 7 langkah ke depan dia udah menilai, udah memperkirakan. Ya kita paling-paling 2 langkah, gitu kan? Iya. Kayak gitu. Ya kira-kira begitu. 1 langkah bahkan. Bahkan 1 langkah, berikutnya nggak tahu apa, gitu. Menunggu lawan ngapain. Gitu. Nah. Iya. Di catur juga nanti komputer ada ya komputer yang pandai bermain catur. Nah kalau komputer itu kan ngelihat ke depannya bisa cukup jauh, bisa 10 langkah, 20 langkah, dan karena dia berpikir cepat dengan kecepatan prosesor sekian gigahertz, gitu kan. Maka dia bisa mempunyai alternatif yang sangat banyak yang bisa dia pertimbangkan. Ya, kalau kita kan ya terbatas beginilah. Jadi makanya komputer itu kita butuhkan jika problem-problemnya sangat besar, sangat mengesalkan kalau dikerjakan oleh manusia ya. Iya. Tapi ya otaknya ya manusia juga, ya algoritma ini otaknya. Algoritmanya harus bagus.
Karena komputer itu dia konsisten benarnya dan konsisten salahnya. Kalau algoritmanya salah ya dia akan selalu salah. Ya, jadi kembali berpulang kepada orangnya, ya, pembuat algoritma dan sebagainya. Kira-kira begitulah. Kira-kira begitu, Pak. Berarti algoritmanya rakus ya, Pak? Sesuai sikap Greedy itu manusia. rakus. Kalau rakus berarti di awal dia maunya lihat yang lurus-lurus aja, yang paling menguntungkan, gitu ya, saat gitu itu. kan. Tapi bisa dikembangkan lagi untuk bisa melihat beberapa langkah ke depan. Berarti berbeda dengan pemrograman dinamis ya, Pak? Ya, mungkin beda dengan kalau ini masih klasik lah, greedy. Klasik, algoritma klasik. Walaupun klasik tapi masih relevan nggak Pak sampai saat ini, Pak? Masih. Jadi semua komputasi ini kita tidak berharap akurasi 100%. Gitu ya. Akurasi 80%, 70% gitu kan, itu udah cukup bagus. Mahasiswa juga kalau mau lulus nggak perlu IPK 4,0. Ya, 3, sekian juga udah dianggap lulus, ya. 3, sekian itu kira-kira kan 80%-an lah. Akurasi 80%-an. Dan dia bisa dianggap lulus. Ada satu situasi yang kita tidak perlu hasil sempurna, eksak. Jarang sekali sih sempurna itu, ya. Sempurna itu milik Tuhan, aja biarin lah. Baik, berarti masih relevan ya Pak. Jadi mahasiswa nih masih penting untuk memahami apa itu algoritma. Tinggal nanti bisa kembangin sendiri lah. Bisa lebih akurat, bisa lebih apa. Sekarang zaman AI bisa lah. Lebih akurat. Berhubungan sama artificial intelligence nih Pak. Nah, kira-kira kan algoritma klasik ya, tadi algoritma greedy ya. Ini dengan hadirnya mahasiswa sekarang apa-apanya maunya pakai AI gitu. Nah, ini menggantikan atau bagaimana Pak posisinya menurut Bapak? AI itu kalau untuk orang-orang informatika, orang komputer, ya orang informatika atau komputer itu ya nggak boleh jadi end user, tapi sebagai kreator dari model AI itu sendiri, gitu kan? Bagaimana dia mengumpulkan data-data, gitu kan? Bagaimana membuat rule aturan, kan kalau AI itu kan intinya dua, punya knowledge base, ya, dan punya rule aturan. Ya, jadi ciptakanlah hal-hal seperti itu, ya. Sebenarnya ya tidak terlalu sulit, ya, cuman sulitnya karena kita harus punya storage yang gede supaya knowledge base-nya gede, gitu kan. Dan kemudian membuat rule-nya untuk membuat akurasinya makin tinggi gitu. Dan semuanya bisa diserap dari database yang tersebar, dari data-data yang tersebar di dunia internet itu, ya. Banyak source yang open, yang terbuka, yang bisa diakses, yang bisa dimasukkan gitu. Ya biasanya seperti itu, ya. Banyak sekali anak-anak yang mengambil set data gitu kan, untuk melakukan pelatihan. Itu salah satu keterbukaan. Jadi orang-orang komputer itu ya bikin modelnya, ya, bukan cuma menggunakan saja, gitu. Termasuk membuat datasetnya. Ya. Kalau dalam hal ini berarti algoritma greedy itu cara berpikir yang lurus, sederhana, tidak seperti AI ya Pak. Maksudnya yang sesuai dengan intuisi manusia, betul, gitu. Tapi tetap aja kembalinya ke pemikirannya lain ya, yang tradisional dengan AI itu ya lain sekali, ya. Jadi ya seperti tadi, masuknya algoritma masuk ke pemrograman terstruktur, ya seperti itu aja, strukturnya seperti itu, ya. Tapi yang exhaustive itu ya sulit, ya. Nah, yang AI itu ke exhaustive, semuanya dipertimbangkan, gitu kan, semuanya dipertimbangkan sehingga bisa dipakai untuk aplikasi yang lebih luas lagi, gitu. Baik. Ya, baik. Supaya kita tidak penasaran, bagaimana kalau kita langsung dengarkan saja pemaparan dari Bapak Asep. Silakan Pak Asep, kita mulai di sesi pertama dengan algoritma dan kompleksitasnya. Baik, terima kasih Ibu host. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi para mahasiswa dan siapapun yang
menjadi pemirsa dari acara ini. Ya, jadi pagi ini kita akan bahas tentang algoritma greedy pada graf. Ya. Yang pertama adalah saya akan bahas, ini materi yang pagi ini akan kita bahas. Pertama adalah pengertian algoritma, ya. Algoritma itu apa, dan kemudian kita berikan salah satu contoh yang yang cukup populer, ya, yaitu algoritma sorting, ya. Dan kemudian kita akan menurunkan kompleksitasnya, karena seperti tadi saya katakan bahwa kualitas dari sebuah algoritma itu salah satunya ditunjukkan oleh kompleksitasnya. Kompleksitas menunjukkan seberapa cepat algoritma ini menyelesaikan problem, gitu ya. Dan kemudian berikutnya baru kita akan masuk ke algoritma greedy, dan kemudian algoritma greedy saya akan berikan contoh-contoh algoritma greedy, diantaranya adalah lintasan maksimum, minimum pecahan, knapsack, lintasan terpendek, pohon bentangan, dan pohon bentangan dengan berbagai algoritma, ya, dan prim dan Kruskal itu dari pohon bentangan atau spanning tree, ya. Nah, jadi apa algoritma? Algoritma itu adalah esensinya adalah sebuah resep untuk menyelesaikan masalah matematik tertentu. Artinya masalah yang sudah dimodelkan sebagai problem matematik karena nanti akan dikomputasi, ya. Dewasa ini misalkan untuk analisis sentimen itu yang mengolah ulasan-ulasan atau komentar-komentar. Komentar itu adalah natural language. Natural language ya harus dikonversikan sehingga bisa diproses, ya, bisa dilakukan processing atau komputasi. Jadi ujung-ujungnya ke situ, ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah matematik. Jadi algoritma terdiri dari sekumpulan instruksi yang jika diikuti langkah demi langkah, ini langkah demi langkah itu kalau orang Islam dalam sholat harus tertib, gitu kan, dari niat baru takbiratul ihram baru iftitah, gitu. Ini nggak boleh dibalik-balik, gitu ya, nggak boleh al-fatihah dulu baru niat, gitu, itu nggak bisa. Ya, jadi dari awal sampai akhir itu urutannya harus sudah baku, harus dibikin urutannya seperti itu. Terdiri dari sekumpulan instruksi yang jika diikuti langkah demi langkah akan sampai ke solusi yang diinginkan, ya, jadi yang diberikan. Setiap langkah algoritma harus terdefinisi dengan tepat. Sekali lagi, algoritma ini buatan manusia yang ujung-ujungnya nanti akan dibikin codingannya, ya. Anak-anak sekarang ngomongnya codingannya, gitu ya. Jadi dibikin codingannya akan dieksekusi oleh komputer. Jadi kalau algoritmanya itu ambigu, pasti codingannya juga ambigu, pasti hasilnya juga ambigu, ya. Jadi harus terdefinisi dengan tepat dan tidak ambigu. Algoritma harus berakhir setelah solusi diperoleh dalam sejumlah langkah terbatas, finite step, jangan sampai infinite. Kalau infinite berarti kan ya tidak selesai sampai dunia ini kiamat atau sampai komputernya rusak, ya. Jadi finite dan kemudian tidak ambigu. Dengan demikian algoritma terdiri dari 5 fitur, yaitu terbatas atau finite, ya, dan kemudian terdefinisi dengan pasti, definiteness. Kemudian ada input, ada output, dan efektif, berhasil guna atau memberikan hasil. Ini adalah algoritma, ya. Nah, salah satu algoritma yang sangat terkenal itu adalah sorting, ya. Ini kita akan bahas salah satunya adalah sorting. Itu banyak sekali algoritmanya. Algoritma buatan orang-orang, gitu ya. Yang ini adalah insertion sort. Yang lainnya ada selection sort, ada bubble sort, ada merge sort, ada quick sort, ada heap sort, macam-macam. Kita akan berikan salah satu contoh karena terkait dengan algoritmanya, bukan dengan sortingnya sendiri, ya. Jadi sorting ini sebagai kasusnya. Nah, jadi harus jelas inputnya apa dan outputnya apa, ya. Di situ insertion sort itu nama algoritmanya kita sebut begini. Jadi penyisipan,
inputnya adalah A dan E, A itu adalah array, atau kadang-kadang disebut juga sequence, barisan bilangan. Barisan bilangan bukan himpunan. Kalau barisan itu ya berbaris seperti itu. Kalau himpunan ya berhimpun aja, terserah duduknya di mana aja. Kalau ini sequence atau array, urutannya seperti itu. Ya. A adalah dengan array A dengan elemen n, ya. Jadi biasanya dinotasikan A pakai 2 garis tegak, itu banyaknya elemen n. Kemudian outputnya adalah array A juga, tapi yang sudah terurut, ya. Karena ini algoritma adalah sorting, mengurutkan. Tergantung terurutnya secara apa, ya. Bisa increasing, bisa decreasing, bisa non decreasing, bisa non increasing, gitu ya. Itu harus dibedakan. Kalau increasing itu terus-terusan naik, jadi dipastikan tidak pernah turun. Angka-angka di dalam array tersebut adalah distinct, ya. Sehingga saya akan membuat angka-angka itu terurut menjadi 1, 3, 7, 9, 11, gitu ya. Bagaimana kalau 7-nya angka 2? Ada 2. 7-nya angka 2 itu tidak akan increasing, ya, dari 7 ke 7. Nah, kalau maunya seperti increasing, kita sebut saja, kita ganti saja itu menjadi non decreasing. Tidak ada yang turun, tidak ada yang turun. Jadi bisa 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, gitu kan? Ya. Itu tidak ada yang turun. Yang ada adalah naik atau tetap. Maka disebut sebagai non decreasing. Begitu juga non increasing, ya. Nah, jadi ini non decreasing. Saya nggak tahu, nanti kita lihat datanya, ya. Strategi. Nah, ini strategi itu adalah pemikiran awal, ya, dari seorang desainer algoritma, ya. Ini dia strateginya mau apa? Nanti dari strategi akan kita turunkan menjadi algoritma. Strateginya adalah sisipkan bilangan ke J, ya, ke mana disisipkannya? Ke J-1 bilangan sebelumnya, ya. Sisipkan bilangan ke-7, ya, ke 6 bilangan sebelumnya yang sudah terurut. Nah, gitu kan. Idenya cuma itu, strateginya cuma itu. Dan kemudian dari strategi tersebut baru diturunkan algoritmanya seperti ini, ya. Jadi for J 2 to N do. Nah, yang elemen ke J itu adalah sebagai K-nya, dari mulai kedua. Jadi ini dengan anggapan elemen pertama itu sudah sorted, ya. Dan kemudian elemen kedua nanti dibandingkan dengan elemen pertama, ya. Atau elemen kedua dibandingkan dengan elemen yang panjangnya lebih sedikit, 2 berarti 1, ya. Ke satu elemen yang sudah terurut. Jadi kalau J-nya 10, gitu kan, elemen ke-10 disisipkan di 9 elemen sebelumnya yang sudah terurut, gitu ya. Dia ada di posisi berapa. Nah, jadi ini dilakukan 2 sampai N. Sekali lagi, N ini adalah jumlah banyaknya bilangan yang akan kita urutkan. Jadi K-nya adalah elemen ke J. J-nya dari 2 terus sampai N, ya. Dan kemudian kita sebut I-nya sama dengan J-1, ya. J-1. Jadi dari while I-nya masih lebih besar daripada 0, ya, jadi lebih besar daripada 0 itu berarti 1, ya. Dari 1 sampai I sampai J-1, ya, seperti tadi, ini strateginya. Tadi kan strateginya urutkan sisipkan bilangan ke-7, kemana disisipkannya? Ke 6 bilangan yang sudah terurut, ya. Jadi dia coba dengan bilangan ke-6, ini bilangan ke-7 itu di mana nih posisinya? Oh, masih lebih kecil, jadi ke kiri lagi, masih lebih kecil, ke kiri lagi. Di sini, karena berikutnya sudah lebih kecil dari K-nya, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, terus seperti itu.
sampai N ya. Jadi ada for, ada while. Kondisi. Kita bisa lihat kompleksitasnya secara kasar. Ini ada kira-kira N kuadrat lah. Nah, tapi kita lihat nanti ya. Bagaimana N kuadrat itu bisa keluar. Ya. Nah ini contohnya ya. Saya punya angka 824936. Nah kebetulan distinct. Ya, kalau distinct ini pasti ini kita bisa ngomong increasing ya. Karena tidak ada yang beda. N-nya yaitu banyaknya elemen A itu ada 6 ya. Dan kemudian pertama adalah kita pakai J sama dengan 2. Perhatikan J-nya mulai dari 2. J-nya mulai 2 itu berarti kita ngomong angka 2 ya. 8, 2, 4, 9, 3, 6. Berarti J sama dengan 2 itu angka 2 ya. Dan kemudian indeks I saya turunkan menjadi 1. J min 1 sama dengan 1. Kemudian dicek ya. Dicek di sini while I-nya lebih besar daripada 0, N AI-nya lebih besar daripada Q. Nah, perhatikan while ya, while itu di depannya adalah suatu ekspresi logika. While ini bisa dieksekusi kalau ekspresi logikanya bernilai benar ya. Dan di situ ada N-nya, berarti ini ada 2 statement. I lebih besar dari 0 dan AI lebih besar dari K. Itu dua-duanya harus benar. Dua-duanya benar, maka yang di dalam while itu dieksekusi gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu untuk J sama dengan 2 misalnya. Nah, J sama dengan 2, I-nya tadi berapa? 1. Kemudian AI-nya itu berapa? I-nya 1, A1 berapa? 8. Ya. Apakah A1 ini lebih besar daripada K? Iya. Ya. Karena A1 itu 8, K-nya adalah 2. Karena betul, maka yang di dalam yang di dalam while itu dieksekusi. AI plus 1 diisi oleh AI. Gitu kan. Nah, seperti ini ya. Sehingga hasilnya menjadi A-nya jadi 8, 8, 4, 9, 3, 6. Jangan khawatir, ini belum selesai. Ya, di bawahnya setelah while itu selesai, itu ada satu instruksi lagi. AI plus 1 sama dengan K. Pada akhirnya seperti itu. Jadi setelah 8, 8, 4, 9, 3, 6, maka dieksekusi lagi yang di luar while, yaitu AI min 1 sama dengan AI. I-nya sudah 0, A1 sama dengan K artinya ya. Jadi A1-nya yang tadi 8849 menjadi 2849. Ya. Sampai J-nya sama dengan 2, ya. Itu 2 elemen sudah sorted. 2 dan 8. Gitu ya. Tinggal kita memikirkan bagaimana 4 nanti 4 disisipkan. Kalau dipelototin sih gampang. 4 itu pasti di antara 2 dan 8. Tapi bagaimana komputer melakukan itu? Komputer nggak bisa melotot. Ya kira-kira itu untuk J sama dengan 2 dulu, Ibu host. Iya, terima kasih. Ya, menarik sekali ya Pak. Jadi Pak Asep menjelaskan ke kita tentang bagaimana algoritma itu bisa diturunkan dari konsep berpikirnya manusia untuk mengajarkan komputer begitu ya Pak. Bagaimana dia harus bekerja dengan data yang kompleks seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan dari Pak Asep tentang algoritma dan kompleksitas ini. Kemudian penerapannya dari di berbagai masalah tadi ya. Untuk itu kita pending dulu untuk menyaksikan jeda. Setelah ini kita akan lanjutkan mendengarkan pemaparan selanjutnya.
Jumpa kembali pemirsa, dalam sesi yang kedua ini kita akan lanjutkan pembahasan dari Bapak Asep tentang algoritma dan kompensasi. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi kita lanjutkan, tadi kita ingat bahwa strateginya adalah saya menyisipkan bilangan, katakanlah bilangan ke-7, disisipkannya di 6 bilangan sebelumnya yang sudah terurut, gitu ya. Nah ini juga sama, jadi yang pertama tentu saja bilangan pertama itu dianggap terurut, kemudian bilangan kedua, ini posisinya di mana, ya. Nah seperti ini, kalau dalam contoh ini, bilangan kedua itu 2, 8-nya dianggap sudah terurut, maka tujuannya adalah 2 ditempatkan di mana, ya. Nah, tentu saja 2-nya itu harus ditempatkan sebelum 8. Sehingga pada akhir J sama dengan 2 didapatkan 2, 8, 4, 9, 3, 6. Yang 2 bilangan sudah terurut, ya. Pada J sama dengan 3 bilangan terurut, 2, 4, 8, ya. Kemudian pada J sama dengan 4, itu pada akhirnya 4 bilangan sudah terurut, 2, 4, 8, 9, ya. Pada J sama dengan 5, itu 5 bilangan terurut, dan pada J sama dengan 6, semuanya sudah terurut, ya. Jadi strategi berjalan dengan benar, ya. Ya, jadi strategi dituangkan dalam algoritmanya kita harus cek, ya. Harus kita trace, ya, istilahnya kita trace, ya. Kalau J sama dengan 6, kalau 6 data oke lah, tapi kalau 3.000 data, ya itu membosankan. Jadi kalau ini 6 sudah benar, adalah kita eksekusi saja, kita codingkan saja, kemudian kita suruh komputer untuk mengerjakannya, ya. Nah ini, dan kemudian kita akan lanjutkan ke kompleksitasnya. Jadi saya tuliskan lagi algoritmanya di sini, ya. Pada setiap langkah for do itu terdapat while, ya. While-nya yang tadi itu ada yang dieksekusi 2 kali untuk J sama dengan 2, kemudian 2 kali juga untuk J sama dengan 3, 1 kali untuk J sama dengan 4, dan seterusnya, ya. Kompleksitas itu kita selalu ngomong worst case, ya, kasus terburuk. Ini kasus terburuk dari sorting itu apa? Karena ini sortingnya non decreasing, kasus terburuknya adalah inputnya sudah terurut non increasing, ya. Nah, jadi sudah terurut terbalik, ya, sudah terurut terbalik, berarti suku kedua itu akan diurutkan 1 kali perpindahannya, suku ketiga akan diurutkan 3 kali pembandingannya, gitu kan, suku keempat 4 kali. Jadi while-nya masing-masing berapa? While-nya itu masing-masing adalah seperti dituliskan di sini adalah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, dan seterusnya, gitu kan, while-nya. Kalau saya tambahkan 1 misalkan, ya, sehingga menjadi 1 sampai n-1. Ini deret aritmetik, ya, Anda harus paham juga, ya. Ini Anda biasanya ini di kelas 4 begitu sudah tahulah tentang kompleksitas algoritma, di antaranya tentang sum, gitu kan. Jadi kalau saya menjumlahkan n bilangan n bilangan yang berurutan, ya seperti itu. Ya, 1 sampai n-1 menjadi n dikalikan n plus 1 per 2, ya. Itu jadi ON kuadrat, ya. Jadi tepatnya adalah n ditambah n plus 1 per 2. Anda bisa cek aja nih rumus ini, Anda bisa cek dengan secara teoritik dengan induksi matematik misalnya, atau Anda cek saya punya 1, 2, 3, 4, 5, benar nggak sih itu sama dengan 5 ditambah dikalikan 6 dibagi 2, gitu ya. Nah, kayak begitu. Anda bisa cek. Jadi kompleksitasnya adalah n kuadrat. Jadi yang tadi yang sum ini n dikalikan n plus 1 dibagi 2, ya. Itu kalau diuraikan menjadi n kuadrat ditambah n, gitu kan. Jadi ada unsur n kuadrat, ada unsur n. Itu rumus kompleksitasnya untuk algoritma ini. Dalam notasi asimptotik,
notasi asimptotik itu wujudnya bisa big O, big theta gitu kan. Nah, dalam big O dinyatakan ON kuadrat. Diambil polinomial yang atau eksponensial, kalau di dalam hal ini polinomial dengan pangkat paling tinggi. Maka kita sebut kompleksitas algoritma sorting ini adalah ON kuadrat ya. Oke, seperti tadi ada disebutkan di awal, ada beberapa algoritma sorting yang lain adalah insertion sort, selection, bubble dan seterusnya ya, Anda bisa. Nah, dan kemudian kompleksitas itu dianalisa untuk kasus terburuk, worst case. Dalam sorting itu yang di sort itu sudah sorted tapi sortednya terbalik gitu ya. Itu adalah kasus terburuk ya. Oke, berikutnya adalah ini tentang sorting ya yang barusan. Jadi kalau ON kuadrat, nah ini ON kuadrat ada ON log N, ada ON kalau datanya 1, 5, 10, 50, 150, 500, tentu saja ON-nya sama dengan data N. Dan N log N, ya N dikalikan log N saja. Log N-nya Anda bisa pakai, umumnya sih pakai 2 ya. Kalau di dalam komputer itu log N-nya 2. Tapi log basis 2 dan log basis 10 atau log basis E itu dianggap sama. Semuanya log saja gitu ya. Karena dari hukum logaritma itu bisa log 10 itu sama dengan konstanta dikalikan log 2 misalnya begitu. Kemudian ON kuadrat ya tinggal N-nya aja dikuadratkan. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan antara N log N dan N kuadrat ini yang kontekstual ya. Karena apa? Karena yang N log N, ya yang N log N itu beberapa algoritma kompleksitasnya N log N. Misalkan quick sort, merge sort itu N log N. Sementara yang lainnya bubble sort, selection sort, insert sort adalah ON kuadrat. N log N jelas lebih cepat, ya, lebih cepat. Kita lihat datanya. Kalau datanya 5, N log N itu 3,49 langkah. Ya, kira-kira 4 langkah lah, ya. Sementara N kuadrat itu 25 langkah. Nge-sortnya untuk melakukan sorting atas 5 data 3,49 versus 25 langkah. Kalau untuk 10 data, ya 10 versus 100 langkah. Untuk 500, 1349 atau kira-kira 1350 langkah versus 250.000 langkah. Jadi yang kalau kompleksitasnya lebih besar, artinya apa? Artinya running time-nya, jumlah langkahnya untuk menyelesaikan problem itu lebih mahal. Kita biasanya disebut lebih mahal ya. Di sini saya tuliskan terlihat pertumbuhan fungsi kompleksitas algoritma ON adalah yang paling lambat, itu yang paling bagus ya. Dan sementara ON kuadrat yang paling cepat. Algoritma lebih baik, algoritma A lebih baik dari algoritma B jika pertumbuhan fungsi kompleksitas algoritma A lebih lambat ya. Ini dalam pertumbuhan ini dalam istilah Inggris adalah growth rate ya, laju pertumbuhan. Jadi laju pertumbuhannya itu tentu yang N kuadrat itu lebih besar dan karena itu N kuadrat lebih lambat ya. Oke, itu adalah penjelasan secara umum tentang algoritma. Dan saya menjadikan sorting, insertion sort sebagai kasusnya. Oke, sekarang algoritma greedy. Apa algoritma greedy? Algoritma greedy digunakan untuk menyelesaikan masalah optimalisasi, tujuannya ke sana. Untuk mendapatkan solusi minimal atau maksimal. Ya. Meminimalkan biaya, memaksimalkan keuntungan. Dalam bisnis-bisnis adalah seperti itu. Ya. Algoritma greedy membangun solusi lokal, jadi ada solusi lokal, sehingga nanti secara keseluruhan itu menjadi solusi global. Lokal dilanjutkan dengan membangun solusi lokal berikutnya, dan seterusnya hingga diperoleh solusi global. Ya. Solusi lokal dipilih dari beberapa alternatif. Coba Anda perhatikan, ini langkah-langkah algoritma greedy. Jadi harus ada beberapa alternatif yang memenuhi syarat,
yang memberikan atau dapat memberikan solusi optimal lokal. Deretan solusi lokal optimal diharapkan memberikan solusi global optimal. Walaupun harapan ini sering sekali tidak tercapai, ya. Algoritma greedy tidak bisa mundur untuk mengubah putusan atau solusi lokal yang sudah diambil. Jadi di sini ada solusi lokal, ada solusi global, ya. Solusi lokal selalu optimal, solusi global diharapkan optimal, ya, tapi sering sekali tidak optimal. Coba kita lagi beberapa contoh. Nah, ini ada beberapa objektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam algoritma greedy. Fungsi objektif yang perlu apakah ini memaksimalkan atau meminimalkan, itu fungsi objektifnya. Tujuannya apa nih algoritma greedy ini? Ini meminimalkan biaya perjalanan, memaksimalkan keuntungan berdagang ke 17 kota, gitu ya. Nah, kayak begitu. Kemudian himpunan kandidat solusi, ya, kandidat solusi lokal yang salah satunya akan dipilih sebagai solusi lokal, tentu dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Fungsi seleksi adalah kegiatan memilih kandidat terbaik dari himpunan kandidat tersebut untuk dimasukkan ke bagian solusi global atau diproses yang hasilnya dimasukkan ke solusi global. Kemudian ada fungsi kelayakan yang memeriksa apakah sebuah kandidat solusi berkontribusi terhadap fungsi objektif, ya. Kemudian yang terakhir adalah fungsi solusi yang menentukan apakah solusi ditemukan, gitu ya. Jadi ini 5 hal ini yang harus diuji dalam penyelesaian suatu masalah menggunakan algoritma greedy. Di awal tadi saya sebutkan bahwa greedy itu rakus, ya. Yang awal-awalnya itu yang lokal-lokalnya itu yang maksimal, ya. Yang optimal, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan optimal kedua itu sebenarnya tidak secara keseluruhan tidak optimal, ya karena Anda memilih langkah optimal pertamanya adalah seperti ini, ya. Seperti nanti kita akan lihat. Algoritma greedy untuk lintasan maksimum, ya, lintasan maksimum. Anda perhatikan di sini ada satu graf, diberikan sebuah graf, ya, diberikan sebuah graf. Nah, di sini dituliskan algoritma greedy tidak selalu menghasilkan solusi global optimal, walaupun solusi lokalnya optimal, ya. Solusi lokal itu harus dipastikan optimal, ya. Berikut adalah problem menentukan lintasan maksimum, yaitu lintasan dengan jumlah angka simpul maksimum dari root sampai leaf, ya, pada fully binary tree, ya. Jadi pohon biner lengkap. Pohon biner lengkap itu ya yang seimbang, ya, kayak beginilah, ya. Dari rootnya adalah 7, node 7 sebagai root. Himpunan kandidatnya adalah anak-anak dari simpul 7, yaitu 3 dan 12. 3 dan 12 itu bisa saja disebut sebagai angkanya. Kalau ini kita ngomong tentang lintasan maksimum, berarti panjang lintasannya, gitu ya. 3, 12, solusi lokal optimal adalah maksimum dari 3, 12, ya. 3 atau 12, maka dia ambil yang 12, gitu kan, ambil yang 12. Nah, karena diambil 12, kemudian 12 sekarang menjadi key-nya. Dia punya anak berapa? 5 dan 6. Mana di antara 5 dan 6 itu yang lebih besar? Ya, 6. Jadi solusi globalnya 7 ditambah 12 ditambah 6 itu 25. Kalau Anda lihat itu tidak optimal, karena yang optimal itu tentu saja 7, 3, dan 9, ya. Angka 99 itu nggak kelihatan ketika kita melakukan mencari solusi lokal dari 7, ya. Karena mencarinya cuma satu langkah ke depan. Ini 3 atau 12? Nah, 12, gitu kan. Tapi Anda bisa lakukan misalkan 2 langkah ke depan. Ya, jadi kandidatnya menjadi bukan 3 dan 12, tapi 7, 3, 9, 9, dan 7, 3, 8, kemudian 7, 12, 5, dan 7, 12, 6. Ya,
itu 4 kandidatnya. Dari 4 kandidat itu, maka kita bisa langsung tentukan, maka 7399 itu adalah yang maksimal, ya. Tapi gimana kalau di setelah angka 6 di sebelah kanan itu ada angka 1000? Nah, itu juga, ya. Makanya tadi dikatakan di awal, algoritma greedy tidak selalu menghasilkan solusi global optimal, walaupun solusi lokalnya itu dipastikan optimal, ya. Jadi seperti ini adalah salah satu contohnya, ya. Fungsi seleksinya di sini adalah maksimum, ya. Maksimum A, B. Kemudian fungsi objektifnya memaksimalkan nilai-nilai simpul, ya. Nah, ini jadi ada 5 ini, ya. Ada fungsi seleksinya seperti apa dan fungsi solusinya seperti apa, gitu, ya. Fungsi objektifnya seperti apa. Ini lintasan maksimum, ya. Lintasan minimum boleh, ya. Pokoknya greedy ini adalah untuk problem maksimum, memaksimumkan atau mendapatkan, kalau maksimum apa sih, margin, ya, mendapatkan margin segede-gedenya, atau cost, kalau cost pasti yang sekecil-kecilnya, ya. Ini lintasan maksimum TNS, inputnya adalah pohon T, tree, dengan level, n level, ya. Level root itu 1, kemudian level leaf adalah n, kemudian outputnya adalah S, yaitu jumlah angka simpul lintasan maksimum dari root sampai ke leaf. Jadi ide yang tadi, strategi yang tadi, kita turunkan menjadi algoritma seperti ini, ya. S-nya diinisialisasi 0, kemudian simpulnya adalah root, kemudian S-nya menjadi S dituliskan ditambah angka simpul, kemudian for J1 to N, tentukan kandidatnya, ya, kandidat yang memenuhi, kemudian simpul sama dengan maksimum kandidat. Ingat ini lintasan maksimum, ya. Kemudian S sama dengan S ditambah angka simpul N4, kemudian lanjutkan terus, ya. Seperti tadi di sini, dari tree yang rootnya 7 ke subtree yang rootnya 12 dan seterusnya. Jadi nanti rootnya akan berganti-ganti, ya. Ini oke. Nah, ini berikutnya yang lainnya adalah ini minimum pecahan. Minimum pecahan artinya menukarkan uang dengan pecahan tertentu sehingga jumlah lembarannya minimum, gitu ya. Jadi yang dipecahkan berapa nih? Yang dipecahkan itu angkanya adalah berapa? 1.379.000, ya. Dan kemudian dipecahkan menjadi ke dalam 100 ribuan, 500 ribuan, ada nggak 500 ribuan ya? Ya, katakanlah ada, ya. 100 ribuan, 500 ribuan, 20 ribuan, 50 ribu kayaknya saya salah tulis tuh. 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, sampai 1000, ya. Ada nominal N besar uang yang akan dibesarkan, N besarnya melambangkan jumlah uang, ya, yang akan ditukarkan. Karena diinginkan pecahan sesedikit mungkin, strateginya gimana? Strateginya ya udah pakai dari yang pecahan yang terbesar dulu, ya. Nah, kalau dilihat dari sini 1.379.000, oke, 100 ribuan. 100 ribuan kita dapat 13. Ya, 13. Kemudian yang sudah 100 ribuan, 50 ribuan saya dapat 1. Ya, sisanya 29, gitu ya. Nah, idenya adalah seperti itu. Ide itu ya kalau kita ngomongnya begitu ya nggak bisa komputer menjalankan, ya. Nah, bagaimana melakukannya, ya? Jadi di sini karena diinginkan pecahan sedikit mungkin, strateginya jika jelas harus dimulai dari pecahan terbesar, ya, berikutnya dan seterusnya sampai ke pecahan terkecil. Mula-mula himpunan kandidatnya adalah berisi K itu kandidat, yaitu 150, nah ini udah benar 50 ribu. 50 ribu, 20 ribu, dan sampai 1000. N-nya 1379,
P-nya adalah maksimum dari K, ya. Untuk mendapatkan pecahan P sebanyak-banyaknya, lakukan modulo. Modulo kan nominal N tersebut, ya, yang akan dipecahkan dengan P, ya. Jadi mod NP, ya, mod NP, lalu kurangkan hasilnya dari N. Sehingga, nah, yang tadi yang kita dapat 79.000 itu gimana caranya, gitu kan? Jadi ini salah satunya ya kita modulokan seperti itu, ya. Jadi N berikutnya adalah N lama dikurangi modulo N, P, lalu bagi hasilnya dengan P, ya. Kemudian update N-nya sekarang menjadi modulo NP, dan K-nya adalah set diff. Set diff itu apa ya? Satu set pengurangan dua himpunan, ya. Jadi kalau set diff A, B itu artinya elemen-elemen di A yang bukan di B, ya. Itu berbagai bahasa pemrograman menggunakan terminologi atau set diff itu sebagai library-nya, ya. Mod N, P adalah sisa bagi NP, NB bagi P, set diff. Nah ini set diff adalah himpunan N tanpa elemen P, ya. Itu adalah selisih himpunan. Nah ini contohnya, ya. Contoh pecahan N, keluarannya adalah S, input adalah N besar, nilai nominal uang yang akan dipecahkan, output S, banyaknya lembar uang pecahan hasil penukaran. Ini S ini harus minimum, ya. Harus minimum dicek enggak, tapi dari logika awal ditentukan ini harus dibagi dulu dengan uang paling besar, ya. Kalau sebanyak-banyaknya ya udah pakai 1000-an aja, udah pasti paling banyak, ya, gitu kan. S-nya mula-mula hampa nggak ada, kemudian K-nya adalah 100.000, 50.000 dan 100 sampai 1000, dan kemudian P adalah max dari K itu diambil, ya. Nanti yang untuk dimodkan, ya. While non empty K, ya, jadi K-nya itu masih ada, maka lanjutkan ini. S sama dengan S, kemudian digabungkan, perhatikan S itu adalah himpunan kosong, berarti updatingnya itu harus dengan union, ya. N dikurangi mod N, P dibagi P, ya. Dan kemudian N baru adalah mod NP dan K-nya set diff. Kemudian P baru, ya, P-nya diupdate sama dengan maksimum dari K. Nah ini yang tadi logika yang tadi, strategi yang tadi, logika atau strategi diturunkan menjadi algoritma. Setelah jadi algoritma bisa dibikin codingannya. Oh di sini pakai while, oh while lah di situ kan. Kemudian ini mod, kalau dalam Excel pakai apa ya? Nah, kalau set diff, kalau Excel pakai apa? Atau kalau pakai bahasa pemrograman terstruktur seperti C++ seperti pakai apa? Gitu kan? Nah itu Anda harus pahami library-nya, ya. Dan kemudian tentu saja sintaknya. Karena semua bahasa pemrograman rewel, ya. Jadi seharusnya dia menggunakan titik koma, Anda pakai titik, dia marah, ya. Dia tidak benar. Nah, outputnya ya seperti dugaan kita pelototin aja, itu seperti itu. Pasti 13 lembar 100 ribuan, ya. Pasti 1 lembar 50 ribuan, 1 lembar 20 ribuan, ya, dan seterusnya, ya. Itu. Tidak ada fungsi kelayakan karena output fungsi seleksi pasti layak, tidak ada fungsi solusi karena fungsi injektifnya tidak perlu diperiksa. Nggak perlu diperiksa lagi ini. Logikanya begitu. Ya logikanya begitu. Kenapa nggak diperiksa? Ya logikanya sudah benar, tapi ini angkanya terlalu gede gitu kan. Ya udah kita serahkan ke bahasa pemrograman dengan algoritma ini, ya. Oke, ini minimum pecahan. Nah ini ya 1379, S-nya mula-mula hampa, K-nya adalah 100.000, 50.000 dan seterusnya, P-nya adalah 100.000 karena maksimum dari K, K-nya adalah non empty, ya.
non-empty, kemudian S-nya digabungkan dengan in mode ini ya, sehingga itu 13. N dikurangi mode-nya ya, kemudian semuanya dibagi P. Perhatikan pembagi P itu adalah setelah dikurangkan semuanya kemudian dibagi P. Hasilnya adalah 13. Sehingga N baru itu sekarang 79. Perhatikan N itu adalah banyaknya uang yang dipecahkan. Pertama 1379, sekarang 79. Nah, lakukan langkah 1 ini persis ya, persis. Untuk K-nya sama dengan set diff. Jadi 100 ribuannya tidak ikutan. Ya, itu set diff. Jadi 50.000 dan seterusnya. Jadi maksimumnya tentu saja 50.000. Maka 79 dipecahkan ke 50 ribuan dapat berapa gitu kan? Itu tentu dapat 1 ya, sehingga jumlah pecahannya sekarang 13 ditambah 1. Sisanya 29.000. 29.000 dicek bisa ditukarkan dengan pecahan 20.000, tentu saja bisa. Tinggal 9.000. 9.000 dengan pecahan 10.000 tidak bisa ya. Sehingga hasilnya yang terakhir itu lihat di bawah outputnya 13.110. Yang kosong itu yang 10 ribuan ya. Kemudian 12 itu berarti yang 5 ribuan, 2 ribuan. Yang 1000-annya juga kosong. Ini adalah yang minimum, dipastikan minimum 18 lembar gitu ya. Kalau maksimum ya pasti gampang lah gitu. Nah, kemudian yang sangat terkenal adalah algoritma greedy knapsack. Knapsack itu jadi ada satu karung atau satu ya yang berisi barang ya, di situ diberikan n item barang dengan bobot W dan harga V berbeda-beda. Pilih sebagian barang-barang itu yang memberikan harga maksimum tapi bobot totalnya tidak boleh lebih besar dari B, kan gitu kan? Ya udah, jadi gimana nih strateginya? Strateginya berarti saya bobotnya itu harus bobotnya tidak boleh lebih besar dari W, tapi harganya memberikan harga maksimum. Ya, karena diinginkan harga maksimum tetapi berat minimum, ambil nilai P dibagi W ya untuk semua barang, lalu pilih mulai dari dengan P terbesar. Coba, kalau dengan P itu V dibagi W, kalau W-nya kecil pasti P-nya gede. Ya, jadi dia cari barang yang paling ringan tapi paling mahal, gitu kan? Nah, tentu dia akan memberikan P yang besar. Nah, dari situ dipilih terus. Ini algoritma greedy juga. Apakah dia maksimum? Apakah dia optimal? Ya nanti kita bisa cek sih optimalitasnya. Oke, itu dulu. Baik Kak, kita lanjutkan mendengarkan paparan dari Bang Rasak terkait dengan algoritma greedy ini. Yang terakhir kita sudah bahas penerapannya autonomous knapsack problem. Kemudian di sesi berikutnya akan lebih menarik lagi, tentunya ada beberapa jenis algoritma greedy yang dibahas untuk masalah lintasan terpendek dan ya akan kita saksikan setelah jeda. Pemirsa UGTV, kembali bersama saya dan Bapak Asep untuk membahas tentang algoritma greedy. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang penerapan algoritma greedy untuk menyelesaikan masalah knapsack. Kemudian di sesi ini kita akan lanjutkan sebentar ya Pak. Kemudian ada beberapa jenis algoritma greedy yang akan kita bahas juga terkait untuk menyelesaikan masalah optimasi termasuk lintasan terpendek dan lainnya. Silakan pada Bapak Asep untuk menjelaskan pemaparannya.
Terima kasih Ibu host, Ibu Nala. Jadi algoritma knapsack yang Anda lihat di tayangan itu adalah strateginya. Ya. Strateginya dari strategi diturunkan menjadi algoritma. Ya. Sementara algoritmanya, jadi ini strateginya adalah seperti tadi. Kita akan memilih barang-barang dengan harga dibagi bobot terbesar. Ya. Karena kita ingin mendapatkan barang-barang totalnya sebanyak-banyaknya gitu kan, tapi bobotnya tidak melebihi bobot tertentu, tapi harganya maksimum ya. Nah, ini adalah algoritmanya ya. Jadi knapsack WVBS ya. Jadi W-nya adalah bobotnya, himpunan bobotnya. Jadi benda satu bobotnya berapa, bobot benda dua, dan seterusnya. V-nya adalah harganya, dan B-nya adalah angka bobot total yang tidak boleh dilewati. Dan S itu adalah barang-barang apa saja yang akhirnya dipilih. Gitu ya. S mula-mula hamba tentu saja, belum memilih apa-apa. Kemudian kita bikin K-nya, kandidatnya adalah V dibagi W. P ini semuanya ya. Jadi semua benda V dan W-nya dibagi, dijadikan P. Kemudian ambil P-nya adalah maksimum dari K. Ya, K itu adalah kandidatnya. Ambil yang maksimum, kemudian while non-empty K, kemudian B-nya itu masih belum memenuhi, ya, maka dilakukan ini. BT weight S ditambah weight P, if ST lebih kecil daripada B, lanjut, gitu kan. Tapi K-nya sama seperti tadi, himpunan kandidat yang sudah terpilih tidak dipertimbangkan lagi, ya. Jadi set diff. Kemudian P-nya adalah P maksimum K yang terbaru. K-nya selalu diupdate ya. K-nya selalu diupdate, P-nya diupdate lagi. Kemudian masuk lagi ke while non-empty, K-nya belum kosong, dan kemudian B-nya belum terpenuhi, lanjutkan lagi set diff-nya, kemudian ambil P-nya maksimum, gitu kan, dan seterusnya. Nah, contohnya adalah seperti ini ya, algoritmanya. Akan terlihat di tabel ya, akan lebih jelas di tabel. Saya punya barangnya 1, 2, 3, 4, kemudian value-nya yang di atas 280, 110 dan seterusnya, dan bobotnya di bawah. Kemudian kita bikin atribut yang ketiga selain V dan W, yaitu P, yaitu V dibagi W. 280 bagi 40, 7, 11, 6, 5. Jadi strateginya gimana? Pilih P yang paling besar dulu. Ini semuanya 7, 11, K, 6, 5 itu menjadi kandidat. Ya. Untuk while pertama, ambil maksimumnya 11. Setelah 11 diambil, K-nya kandidatnya tinggal 7, 6, 5. Gitu kan? 7, 6, 5. Ini B-nya berapa? 60. Ya. 7, 6, 5, kemudian berikutnya tentu 7 yang terpilih. Sisanya 6, 5. Gitu kan? Berikutnya tinggal 5. Ya. Jadi yang terpilih adalah 11, 7, 5. Ini B-nya berapa? B-nya 60. 110 bobotnya, ini bobotnya ya. 11 itu bobotnya, 11 itu atribut dari barang 2 ya. Sekali lagi 11 itu P sama dengan V dibagi W. Bobotnya yang harus dipertimbangkan karena bobotnya tidak boleh bobotnya yang baris kedua yang 10 ya. Tidak boleh lebih dari 60. Bobot 10 sudah terpilih. Ya, terkait dengan P-nya 11. Yang kedua 7. Jadi bobotnya sudah 50. Yang ketiga 6. Nah, 6 itu nggak bisa dipilih ya, karena 40 ditambah 10 itu sudah 50, ditambah 20 jadi 70. Sementara bobot maksimum dari barang tersebut yang bisa dipilih adalah 60. Tetapi
di algoritma di sini, while mana tadi? Sebelumnya. Oh sorry, Iya. kebalik. Nah ini ya, while non empty K, ya, jadi kalau kan G-nya K sama 6 tadi itu tidak terpilih, ya. Karena kalau 6 dimasukkan, bobotnya menjadi 40 ditambah 10 ditambah 20, itu 70. Jadi yang barang 3 itu tidak dipilih. Tapi masih ada barang keempat, ya, yaitu dengan P-nya 5 dan bobotnya 10. Dan itu memenuhi syarat bobot totalnya kurang dari 60 atau tidak boleh melebihi 60. Sehingga S-nya adalah 1175. 1175 itu bobotnya itu menjadi berapa? 10 tambah 40 ditambah 40, 60. Sudah 60. Jadi tadi kan bobotnya tidak boleh melebihi 60. Ini adalah algoritma, contoh algoritma greedy juga, ya. Jadi ada solusi lokal dan kemudian ada solusi global. Ya. Kemudian shortest path atau lintasan terpendek. Lintasan terpendek pada graf, misalkan graf begini, ya, lintasan terpendek. Lintasan terpendek itu ada beberapa macam, dari satu simpul ke semua simpul. Ya, lintasan terpendek dari 7 kota, dari Jakarta, Bandung, Surabaya, dan seterusnya, ada macam-macam. Ada pertama adalah lintasan terpendek dari satu kota ke satu kota yang lainnya. Dari Jakarta ke Surabaya, lintasan terpendeknya bagaimana, ya? Satu simpul, kemudian ada juga yang ke semua simpul. Jadi jawabannya harus ke semua simpul. Jakarta Bandung, lintasan terpendeknya mana? Jakarta Semarang, lintasan terpendeknya yang mana? Ini solusinya harus banyak seperti itu, ya. Yang satu dari satu simpul ke semua simpul, yang dua dari satu simpul ke satu simpul lain. Saya fokus ke Jakarta Surabaya saja, yang lainnya tidak diabaikan, yang lainnya diabaikan. Dan yang nomor 3 adalah antara setiap 2 simpul, ya. Jakarta Bandung, Bandung Semarang, Jakarta Semarang, gitu kan, itu setiap 2 kota, ya. Itu adalah problem lintasan terpendek. Yang akan kita bahas di sini adalah dari satu simpul ke satu simpul yang lain, ya. Strateginya adalah seperti ini, mulai dari A ke B. Lintasan terpendek, kenapa endek, ya? Lintasan terpendek dari A ke B. Ya, mulai dari A, jadi startnya dari A, kemudian akhirnya di P-nya jadi A, gitu kan. K adalah himpunan semua simpul tetangga P yang paling dekat. Ya, kalau misalkan Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, ya Surabayanya tidak masuk tetangga terpendek, ya, kandidat, karena dia bukan tetangga dari Jakarta. K-nya adalah himpunan semua simpul tetangga, kemudian X selanjutnya adalah X elemen kandidat, sehingga WE-nya adalah PX minimum, karena kita menginginkan lintasan terpendek, ya. Selama B belum ditemui, yaitu karena saya pengennya dari A ke B, lanjutkan terus, ya. Lakukan langkah 5 dan 6, ya, dan seterusnya, ya. Jadi dari Jakarta ke Surabaya, ya selesaikan dulu Jakarta Bandung, Bandung Tegal, Tegal Semarang, dan seterusnya, ya, sampai Surabaya itu terjejaki. Strateginya adalah dari Jakarta, kandidatnya kota-kota terdekat yang disebut tetangga itu, dari Jakarta mana saja, itu semuanya menjadi kandidat. Yang terpendek diambil, ya. Nah, kita contohnya misalkan, nah ini adalah dari strategi tadi kita turunkan menjadi algoritma. S-nya dari A adalah P-nya adalah A, K-nya adalah sisi lain dari P, ya pokoknya yang bukan apa namanya kandidat itu sisi lain P, himpunan kandidat. Salah satunya sisi lain itu adalah yang paling dekat dari A, gitu ya. X selanjutnya adalah X elemen K, di mana W-nya minimum.
Kemudian S-nya sama dengan S digabungkan dengan X selanjutnya. While X selanjutnya belum menyentuh B, belum sampai Surabaya, lakukan tandai P visited. Nah, ini terserah mau pakai apalah, visit apa namanya, tandai itu. Gampang. Kalau dulu kita main programming begitu, ya udah ini dikasih flag. Ya, kalau misalkan flagnya 0 itu berarti belum dijejaki, 1 sudah dijejaki, ya. Jadi cari yang flagnya 0, masukin menjadi kandidat berikutnya, ya. P adalah X selanjutnya dan K-nya adalah sisi lain dari P, tetangga lah gitu ya. Kemudian X selanjutnya adalah ini diulangi terus, ya. Diulangi terus. Nah, contohnya adalah ini ya. Yang pertama adalah ini dari A ke E. Coba kita lihat Dijkstra VEWAE. VEWAB, ya, jadi W, kemudian di sini algoritmanya AB, ya, dari A tertentu ke B tertentu, gitu ya. Ini masih variabel. Nah sekarang ini problemnya sudah jelas, grafnya yang ini. Jadi saya tidak ngomong AB lagi, tapi dari A besar ke E, gitu ya. Nah, saya ulangi lagi di sini kan A, B, gitu kan, A kecil, B kecil, gitu ya. Nah, kalau problemnya sudah besar, sudah jelas, ini dari A ke E. Yang ini misalnya, nah ini dari A ke F, gitu ya. Jadi A kecilnya A, B kecilnya F, ya. Jadi selalu begitu, algoritma diterapkan. Anda jangan pakai A kecil, B kecil terus. A kecil, B kecil itu adalah variabel. Ya, Anda bisa ganti juga, A itu adalah Jakarta, kemudian B-nya Surabaya, misalkan gitu ya. Oke, untuk yang ini dari A ke E, ya. A-nya, S-nya adalah A, kemudian K-nya tentu saja coba Anda perhatikan, K-nya adalah tetangga terdekat dari A besar, yaitu B dan C, ya. B dan C, dan kemudian tentu saja X selanjutnya itu yang terpilih C, ya, karena kandidatnya hanya B dan C. Ke B itu 3, ke C itu 1 lintasan terpendek. Jadi terpilih C, ya. Jadi K-nya sekarang K-nya BC, kemudian terpilih C, sehingga X-nya itu sekarang AC, ya. Dan kemudian dari A dan C, dari AC sudah, kemudian dari C itu bisa ke B, bisa ke D. Nah ini yang paling kecil adalah yang ke D, ya. Yang ke D, maka saya pilih lintasannya menjadi ACD, ya. Dari D itu tentunya nomor 3, nomor 2, D itu berikutnya itu E-nya tidak terpilih, nomor berapa, 1, 2-nya ke kiri. 2-nya ke kiri, sekarang sudah terpilih A dan C, ya, A dan C, A, C, B. Mana tadi, mula-mula A, kemudian 1, saya dapat ACD, setelah ACD, saya tidak pilih AC berapa itu? ACD, X selanjutnya adalah B, B-nya itu tidak sama dengan E, dan kemudian karena visitednya BCD, maka P-nya adalah B dan kandidatnya adalah ACDE. Nah, kalau sudah E, karena kita perhatikan di algoritmanya dari A sampai E, ya. Kalau E-nya sudah tersentuh, maka selesai. Sehingga kita dapatkan dinyatakan enggak. Solusi lintasan terpendek adalah dari A ke C, ke D, kemudian ke B, dan kemudian ke E. Jadi kan itu adalah lintasan terpendek. Ini adalah Dijkstra. Jadi intinya ya ambil salah satu, dan tentu saja satu itu dari awalnya, ya.
Ini mau lintasan dari kota mana ke mana, ya. Seperti tadi dari Jakarta yang paling dekat mana, dan kota mana saja, kemudian di antara kandidat tersebut ambil yang terpendek, kemudian berikutnya kota yang mana, ya gitulah, ya, apa namanya, strateginya. Ini juga kira-kira sama, ya. Yang terakhir adalah tentang pohon bentangan atau apa nih, spanning tree, ya. Spanning tree ini gambarnya tidak terlalu bagus. Nah, ini adalah salah satu contoh, ada berapa spanning tree, ya. Yang atas itu adalah graf, ya, dan kemudian di bawahnya ada berbagai spanning tree. Spanning tree itu adalah subgraf, ya, subgraf dengan jumlah vertexnya persis sama, vertex-vertexnya sama, tetapi edge-nya berbeda, ya. Satu itu. Yang kedua, kenapa berbeda? Karena spanning tree atau pohon bentangan itu tidak boleh mempunyai tidak mengandung siklus. Kalau saya tuliskan di situ tidak mengandung siklus, ya. Tentu saja yang atas itu dia masih mengandung siklus, yang bawah itu tidak mengandung siklus. Yang bawah itu adalah semua spanning tree atau pohon bentangan dari graf yang di atas, ya. Nah, ini juga sama, ya. Yang atas itu adalah sebuah graf, yang bawah adalah pohon bentangan semuanya atau spanning tree, ya. Spanning tree di situ kalau kita ngomong tentang lintasannya, spanning tree yang kiri adalah 11, yang kedua 14, yang ketiga 19, yang keempat 8. Nah, ini problem pohon bentangan minimum atau minimum spanning tree, ya. Pohon bentangan minimum. Jadi kalau kita lihat di sini yang minimum yang mana? Yang paling kanan. Nah, sekarang bagaimana membentuk pohon bentangan minimum itu, ya? Itu ada dua algoritma, yaitu algoritma Prim dan Kruskal, ya. Kalau Kruskal itu idenya adalah dia membesarkan pohon. Jadi ambil yang edge-nya terkecil, gitu kan? Edge-nya terkecil, berarti ada 2 node, ya. Dari 2 node itu cari lagi yang edge-nya terkecil lagi, sehingga pohonnya makin lama makin besar, gitu kan? Nah, idenya seperti itu, ya. Nah, seperti ini jadinya, ya. Ini ABCD-nya itu ke mana tuh? Ke bawah tuh ke mana tuh? Jadi yang 6 itu dari kiri kanan gitu, ya. Jadi mulai dari yang paling kiri, kemudian itu yang satu garis tebal itu adalah yang minimum, ya. Kemudian dari 2 itu mana yang minimumnya? Yang minimumnya itu adalah yang dari atas, ya. Kemudian sekarang saya sebenarnya tidak mempunyai 3 kota. Dari 3 kota itu ada 3 node. Itu mana yang minimumnya? Minimumnya adalah yang ke bawah. Cari lagi terus yang minimumnya, ya. Sehingga saya dapatkan gambar terakhir, yaitu gambar ke-9, ya. Nah, ke-9 itu semua node itu sudah muncul, ya. Semua node sudah muncul tanpa terjadi siklus, ya. Nah, dan itu saya nggak tahu itu akan minimum atau tidak, tapi lokalnya itu minimum, ya. Globalnya adalah yang spanning tree yang ke-9 itu, ya. Spanning tree yang terakhir yaitu yang ke-9. Apakah itu apakah itu minimal atau tidak? Karena ini greedy, ya. Kalau greedy itu solusi lokalnya itu pasti maksimum, solusi globalnya itu belum tentu, ya. Belum tentu apakah itu parah? Tidak. Seperti saya katakan, ya mungkin saja 90% benar, 70% benar. It's okay. Ya, itu adalah suatu informasi yang bagus, ya, buat kita. Jadi kalau saya mempunyai setelah dihitung-hitung
Ini 70%, 80% itu saham ini naik setelah perhitungan-perhitungan, jadi tidak berjudi begitu saja, tapi dihitung-hitung, gitu kan. Nah, maka saya bisa invest di situ, ya, saya bisa invest di situ dengan probabilitas 90% atau 70% itu akan mendapatkan keuntungan, ya. Kalau tanpa perhitungan-perhitungan itu memang judi itu namanya itu, ya. Nah, jadi algoritma PRIM ini untuk PBM, pohon bentangan minimum, atau dalam bahasa Inggrisnya MST, minimum spanning tree, itu dikenal sebagai strategi membesarkan pohon, ya. Bisa dilihat dari yang kedua itu cuma 1 edge, kemudian ada 2 edge, 3 edge, 4 edge, dan seterusnya, ya. Ini adalah membesarkan pohon. Ini masih prim, ya, sama masih prim, ya. Jadi di sini angkanya kelihatan di sini, ya, masih kelihatan di sini. Dimulainya dari mana itu 10, angka-angkanya. Oh iya benar di situ. Angkanya tentu yang paling kecil itu adalah 10, ya, dari graf. Ya, dari 10, dari node atas dan node bawah itu ada 28 dan 25, gitu kan? Dari 28 dan 25 kandidatnya, maka terpilih yang 25, ya. Kemudian dari atas dan bawah dicek juga, masih 28, dari 25 itu ada angka 22, ya. Maka 22 terpilih. Terus, jadi itu solusi lokalnya pasti maksimum, ya. Solusi lokalnya pasti maksimum, ya. Tapi apakah hasil akhirnya maksimum? Minimum, karena ini minimum spanning tree, minimum, hasilnya nanti kita akan lihat. Perhatikan ini algoritma, katakanlah pohon bentangan maksimal itu pemikirannya sama juga. Jadi strateginya adalah saya memilih edge yang paling gede dulu, ya. Maka itu akan menghasilkan maksimum, ya. Apakah optimal atau tidak, ya, karena greedy, ya, seperti itulah sifatnya. Ini prim sama juga, ya. Ada juga yang dituliskan seperti ini. Kita tuliskan ini BC sama dengan 1, gitu kan. BC sama dengan 1, BD sama dengan 2. Ini dimaksudkan adalah karena Anda komputer tidak bisa menyelesaikan dalam bentuk graf, ya. Graf itu mau disimpan datanya seperti apa, ya. Mau pakai adjacent, mau pakai linked list, mau pakai macam-macam, ya. Jadi Anda harus nyatakan seperti itu, dan kemudian Anda pilih, atau misalkan cuma ini saja, BC 1, kemudian disebutkan lagi, pokoknya yang berikutnya yang harus berasal dari B dan C, tapi yang paling kecil. Nah, kita ketemu BD itu tentu dari salah satu huruf itu, BC, gitu ya. Nah, logika seperti itu bagaimana codingannya, ya. Ini pohon bentangan, ya, minimum. Pohon bentangan, spanning tree, salah satu syarat utamanya tidak terjadi siklus, ya, tidak terjadi siklus. Itu adalah pohon bentangan. Dan kemudian berikutnya adalah algoritma kedua, Kruskal, ya. Kalau Kruskal itu kita lihat seperti ini, ya. Kalau tadi adalah memperbesar pohon. Kalau ini membuat hutan, ya. Coba saya lihat. Sorry. Nah, kayak begini, ya. Ini akan kelihatan. Jadi solusi lokal pertama itu ada di kiri, ya, ada di kanan. Ya, dari titik berapa tuh? Kelihatan saya. Titik 1. Nah, ini, ya. Itu dari titik
Titik berapa itu, Bu? 1, Nah, ya. 5 ke 8. Nah, dari 5 ke 8 ya. Dari 5 ke 8 ya. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah dari 1 ke 2 ya. 5 ke 8 dari 1 ke 2 itu belum membentuk pohon. Ya. Belum membentuk pohon. Kemudian berikutnya ditambah lagi 1. Nah, ini terhubung ya. Gambar yang ketiga atas. Berikutnya ditambah lagi, pokoknya yang minimum diambil dan tidak perlu berhubungan dengan graf yang sudah terpilih ya. Graf itu kan himpunan node dan vertex gitu kan. Jadi seperti ini di gambarnya ya, tidak perlu dimulai dari 58 ya, pokoknya cari aja yang minimum. Setelah 58 yang harganya 1 itu terpilih, yang 1 itu ada lagi dari 1 ke 2. Gitu kan? Dan kemudian setelah itu satunya nggak ada, adanya adalah yang adanya 1 masih ada, yaitu dari 58 dan 1 ya, kita pilih yang minimum semuanya lah pokoknya gitu ya. Sehingga akhirnya dapat spanning tree ya. Jadi itu Kira-kira penerapannya di bidang apa aja nih, Pak? itu banyak sekali ya. Yang paling terkenal itu adalah traveling salesman. Traveling salesman itu adalah problem real ya. Navigasi. Ya, navigasi juga gitu kan. Artinya apa? Kalau dalam bisnis meminimalkan cost, memaksimalkan margin, gitu kan? Dan kemudian harus menjelajah kota, gitu ya. Menjelajah kota itu banyak sekali dipakai, ya. Ini harus melalui mana saja. Yang tadi juga minimum spanning tree, shortest path, segala macam, gitu ya. Lintasan terpendek. Itu adalah problem-problem real dari apa yang kita bahas di pertemuan pagi ini. Iya. Ya, baik, berarti kita sudah banyak nih ya Pak mendapatkan beberapa pemahaman tentang algoritma, kemudian dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Tapi kalau dilihat hubungannya ini graf dalam hal ini berarti tetap sebagai bentuk representasi dari masalahnya, dari masalah gitu ya, Pak. Lalu kita tetap harus memikirkan cara berpikirnya seperti apa dalam menyelesaikan masalah-masalah. Iya, yang pertama itu tadi, yang paling awal adalah strategi. Strategi. Gitu kan, strategi. Baru diterjemahkan ke algoritma. Ya, betul. Dan kemudian jangan lupa adalah data struktur. Oke. Ya, karena ini graf. Graf data strukturnya mau pakai apa? Mau pakai adjacent matrix, mau pakai apa gitu kan, atau mau pakai linked list, mau pakai apa. Nah, ya mau tidak mau harus menguasai itu. Ya. Itu. Baik, terima kasih Pak Asep atas pemaparannya yang sangat lengkap ya pada kita semua pada pertemuan kali ini. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Jangan lupa pada para pemirsa untuk menyaksikan kembali program-program dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih kepada para pemirsa yang sudah setia dalam program ini. Salam jumpa, salam sehat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.